Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Saya lagi ada di Jakarta Honda Center nih. Kenapa? Karena saya kepo banget, pengen lihat ya seberapa update ya untuk tahun 2023 dari dua skutik yang bisa dibilang merupakan dua skutik yang best seller. Bener-bener sangat diinginkan oleh publik ya atau konsumen di Indonesia, yaitu Honda PCX 160. Nah, seperti kita ketahui, Honda PCX 160 di tahun 2023, terutama di awal 2023, itu secara spesifikasi dan juga dimensi dan lain-lain tuh nggak jauh berbeda bila dibandingkan dengan yang versi 2022 kemarin. Cuman memang Astra Honda Motor nge-provide kita beberapa warna-warna baru untuk membuat feel dari PCX 160 ini jauh lebih fresh untuk tahun 2023 ini. Nah, kebetulan banget di samping saya kanan dan kiri itu ada dua jenis. Ada dua jenis Honda PCX, sama seperti tahun lalu, ada versi yang combined brake system yang CBS dan juga versi yang ABS. Dan sekarang kita akan lihat nih perbedaannya apa khusus untuk 2023 dari kedua jenis Honda PCX ini. Udah pasti ya. Ini kita lihat dari sini memang warnanya lebih ke elegan kalau menurut saya sih ya, Honda PCX yang versi yang ABS, sementara kalau yang versi CBS kalau saya sih bilangnya lebih megah gitu. Kalau di sini lebih elegan, tinggal pilih. Nah, kalau teman-teman sekalian kepo, kita akan coba lihat lebih detail apa yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor di PCX 160 versi ABS langsung dibandingkan dengan versi yang CBS. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya Honda PCX 160 di tahun 2023 secara teknis spesifikasi itu nggak ada yang berbeda ya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022. Namun memang secara umum untuk model year 2023 itu hadir beberapa warna baru. Secara umum juga Honda PCX 160 itu hadir dengan dua jenis, yaitu yang satu adalah versi CBS Combined Brake System. Salah satu warnanya ada di sini tuh ya, yang merah gloss ini cakep banget. Dan satu lagi itu versi yang ABS, teman-teman sekalian. Ya, nah versi ABS ini dia sudah dibenamkan juga sistem traction control yang kalau di Honda disebut dengan HSTC. Nah, Honda Selectable Torque Control System. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Nih kita akan lihat dulu ya, yang untuk versi CBS atau Combined Brake System itu sebenarnya ada beberapa warna nih teman-teman sekalian. Ada kayak Royal Matte Blue, terus abis itu ada kayak nih Magnificent Red ya, merah Magnificent, dan Brilliant Black dan juga Brilliant Black ya, dan juga Wonderful White. Kalau di Jakarta nih harganya 32 jutaan nih, 32.179.000 kalau nggak salah. Dan salah satu warna nih ya, ini hadir di sini teman-teman sekalian ya, Magnificent Red ya, merahnya tuh merah ati teman-teman sekalian ya, merah ati terus gloss. Teman-teman sekalian yang nggak mau bersusah payah untuk merawat warna, nah salah satunya memang bisa dipilih itu warna-warna gloss seperti ini loh teman-teman sekalian. Yes, dia itu warnanya tuh kalau untuk yang PCX 160 model year 2022 itu kalau menurut saya sih ini tuh bener-bener keren. Ya keren, merahnya merah ati, bukan merah ati tapi lebih ke arah merah darah sih kalau saya sih gitu ya, dengan detail yang gloss pastinya. Dan secara umum kalau kita lihat ya antara CBS dan juga ABS itu kalau dideketin itu kayak nggak ada bedanya sih. Pada dasarnya memang secara umum dimensi sama, mesin sama, cuman memang ada beberapa detail-detail elektronik yang berbeda, seperti kayak HSTC dan juga ABS. Dan untuk versi yang CBS, nah itu salah satu yang membedakan adalah nih velgnya teman-teman sekalian. Velgnya dia menggunakan warna hitam. Walaupun pada dasarnya kayak misalkan jenis velgnya sama, terus habis itu ukuran bannya juga masih tetap sama bila dibandingkan dengan ABS. Nah, lalu apa lagi? Nah, yang kedua adalah tulisan. PCX 160 di daerah bodi belakang itu warnanya itu lebih ke chrome. Chrome silver gitu ya, chrome silver. Tulisannya tetap PCX 160 dan
Kalau bisa dibilang sih memang secara umum tidak banyak perubahan, tidak banyak perbedaan sih bila dibandingkan dengan memang tahun 2022 yang lalu. Dan kalau kita mau sedikit detail ke daerah cakram depan, itu cakram depannya ya biasa teman-teman sekalian. Ya, tidak ada daerah sini tuh ada kayak kehadiran dari grid speed sensor di sini. Jadi dia begini aja, polos gitu ya. Tapi untuk CBS itu spesial ininya teman-teman sekalian, yaitu untuk kalipernya. Karena kalipernya ini bisa untuk jadi ini kayak ada dua posisi gitu ya. Karena ini tuh akan berhubungan juga dengan sistem pengereman combined brake systemnya dari Honda. Nah, jadi combined brake system ini lumayan tidak seperti kayak di Beat segala macam ya, yang benar-benar mekanis. Di sini lebih ke arah hidrolis kalau untuk PCX, sehingga kita bisa melihat bahwa kaliper dari Nissan-nya juga lumayan serius juga. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian ya. Ini untuk yang versi yang CBS. Nah, sementara untuk yang versi ABS nih. Nah, ini salah satunya di sini adalah hadir warna biru dop ya, biru dop gelap dan lebih ke arah abu-abu hitam gitu sih birunya teman-teman sekalian. Dusdop ini cakep banget sih. Mereka atau Honda bilang ini namanya adalah Imperial Matte Blue. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini sih kalau menurut saya sih elegan abis ya, elegan abis untuk yang warna Imperial Matte Blue ini. Nih, yes. Kalau kita lihat di sini masih sama, sementara salah satu yang membedakan adalah warna velgnya. Dia ini lebih ke arah gold, agak-agak gelap kayak gitu. Ya, jika dibandingkan dengan versi ABS-nya yang hitam, kalau untuk yang versi CBS dia gold. Sementara itu, kalau kita mau lihat lagi ke daerah cakram, nih, cakramnya yang membedakan teman-teman sekalian. Cakram petal cakramnya untuk bagian dalam, di sini ada kayak grid speed sensornya. Gridnya ya, speed sensornya itu ditaruh di sini. Nih ya. Ditaruh di sini, sehingga bisa dibilang forknya sendiri itu spesial teman-teman sekalian, karena di sini itu disiapkan untuk tempat sensornya nih, sebelah sini nih gitu. Di sini dikasih tempat sensornya. Sementara untuk kalipernya sih bisa dibilang untuk kalipernya nggak ya mainstream biasa lah, 2 piston kaliper dari Nissin gitu. Tapi shock breakernya yang bagian bawah itu beda karena menghadirkan tempat speed sensor, dan juga petal dari disk cakramnya itu juga dikasih kayak grid speed sensor. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat di sini itu ada kayak stiker HSTC ya di bagian windshield sebelah kiri, Honda Selectable Torque Control System. Nggak kelihatan sistemnya gitu ya. Cuman kalau kita lihat tuh nanti itu biasanya ada di ini, nyala nggak ya? Oh, ini nggak nyala, ininya nggak ada di sini. Itu tuh ada di sini, sehingga dia itu kalau menurut saya itu ada hubungannya dengan sistem ABS sih. Ada speed sensornya juga. Nah, dia itu akan sistem HSTC ini akan membandingkan ya speed antara ban depan dan ban belakang teman-teman sekalian. Kalau misalkan pada satu ketika ya ditemukan kondisi di mana speed ya di bagian misalkan bagian belakang itu lebih tinggi dibandingkan dengan putaran roda depan, maka itu di sistem akan memperkirakan bahwa dia tuh kayak lagi spin gitu ya ban belakangnya, sehingga dia akan memerintahkan sistem ECU untuk melakukan modifikasi, kayak misalkan menghentikan sistem FI-nya, semprotan dari FI-nya, sehingga spin dari ban belakang itu bisa dikembalikan ke posisi yang semula. Jadi roda ban depan dan roda belakang menjadi kembali berputarnya itu dengan kecepatan yang sama, artinya tidak terjadi spin. Nah, ini tuh memang secara umum arahnya ke safety teman-teman sekalian. Dan khususnya untuk yang versi ABS kita bisa mendapatkan ya di sini plat emblem di bagian bodi samping itu menggunakan warna emas, tulisannya PCX 160. Satu lagi teman-teman sekalian yang bisa bikin PCX 150 ini spesial itu adalah joknya yang bisa dibilang two-tone ya. Two-tone
dengan bagian depan tuh warna hitam dengan bahan yang sedikit dop, terus habis itu keset, dan di bagian belakang itu agak sedikit kayak kulit jeruk dengan warna silver. Terus habis itu hadir juga jahitan atau stint dengan warna kayak silver ke arah-arah grey kayak gitu. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan versi yang CBS, dia itu sama aja antara depan dan belakang hitam, namun memang bahannya beda. Antara yang depan itu dop ke arah agak sedikit keset ya, sementara bagian belakangnya itu ke arah kulit jeruk. Nah, sekarang ini bahannya itu tidak kayak dulu yang begitu benar-benar bisa bergerak banget gitu ya kanan kiri. Sekarang ini agak sedikit keset untuk daerah untuk ininya nih teman-teman sekalian. Walaupun fleksibilitasnya tetap tinggi sih kalau menurut saya. Ya, kalau untuk bagian joknya menurut saya kempukannya tetap medium sama seperti yang lalu-lalunya. Kalau untuk bagian handlebar saya nggak lihat banyak perbedaan antara versi CBS dan versi ABS nih ya. Kebetulan ada dua-duanya sehingga kita bisa membandingkan dua-duanya. Pada dasarnya tinggal teman-teman sekalian bisa memilih. Yang ABS itu harganya 36 jutaan, ini 32 jutaan. Harganya itu perbedaannya itu sekitar 4 jutaan ya. 4 jutaan apa berapa ya? 36 ya. Ya 4 jutaan ya, betul ya. Tapi kita bisa memperoleh banyak teman-teman sekalian nih. 35,6 ya harganya untuk yang ABS, sementara ini 32,7 ya. Jadi sekitar 3,5 juta ya. 3,5 jutaan itu dapat sistem ABS dan juga sistem traction control HSTC. Selain juga kayak joknya juga beda, terus emblemnya beda, terus warna-warnanya juga biasanya di versi ABS tuh cenderung lebih arahnya elegan gitu ya. Kalau di sini lebih megah. Kalau untuk yang yang CBS, kalau yang ABS elegan. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman sekalian pilih yang mana yang enak. Kalau secara umum segitiga ergonomi gitu ya, dan juga riding position, terus feel ridingnya saya perkirakan masih tetap sama dengan PCX versi tahun 2000. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, saya udah bongkar semua. Jadi pada dasarnya dibanding dengan 2022 nggak ada yang beda dari PCX 160, khususnya di awal 2023 ini. Namun memang warna-warnanya baru. Kita udah bisa lihat tadi ya, warnanya kayak gini nih, birunya dop, terus habis itu gelap, terus habis itu hadir beberapa perbedaan dengan versi yang CBS. Kayak misalkan joknya yang two-tone kalau untuk yang versi yang ABS, terus warna-warna dari kayak velg, terus hadir kayak perbedaan kayak ada di shock breaker depan bagian bawah. Karena memang Astra Honda Motor menghadirkan kayak tempat untuk speed sensornya, dan juga pedal grease-nya juga beda. Dan juga dihadirkan traction control khusus di ABS ini. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian masih tetap kepo juga, silahkan aja tuh tambangi beberapa dealer-dealer yang deket dengan tempat dari sobat sekalian semua, yang pastinya tempat tinggalnya sobat sekalian semua, dan lihat kira-kira mana yang lebih pas sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian, budget teman-teman sekalian, dan kesukaan teman-teman sekalian. Itu aja, mudah-mudahan konten dari vlog ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.